Hamas sendiri yang menghancurkannya. Ya, makanya si Fatah ini siapa kemarin itu Mahmud Abbas itu ya mengatakan ya memang anjing ini si Hamas ini ya. Orang kita ini udah diakui 130 negara sebagai negara, lu yang menghancurkan semua. Nah, gara-gara ini ya Gaza mestinya bisa diambil alih sama si Israel kembali ya. Jadi dari tahun 67 sampai 93 setelah Oslo itu kan dikuasai Israel ya berapa puluh tahun. Karena desakan internasional PBB, ya udah ayo kita damai aja deh, ya udah sama-sama akhirnya dikembalikan walaupun Israel akhirnya menguasai itu 60% West Bank. Nah, sekarang Israel menguasai lagi Gaza ya karena diserang 7 Oktober. Ya otomatis mestinya Gaza ini akan dikuasai oleh Israel ya. Pihak yang kalah perang yang nggak bisa apa-apa sampai lu punya kekuatan lagi kalau bisa lu kerebut. Ya kecuali ada perjanjian lagi, perdamaian lagi atau apapun begitu. Betul Iya Pak. kan? Kelas Iya, menengah kelihatannya udah enggak Pak, udah nggak baca iya. berita Indonesia lagi. Hmm. Bahkan berita-berita ekonomi aja kan udah nggak akurat. Indonesia itu udah kacau sekali Pak. Iya. Ini ada Pak SK sama Pak HD masuk nih. Oh iya, iya, Pak SK maksud silakan iya Pak SK. nanti saya Sama iya Pak HD PSK. juga boleh ya Pak Iya. dekat Pak HD. Iya, malam Pak Paul. Wah, SK masuk iya cerita yang realitas Amerika dan masalah Israel. Iya, Bisa Pak. Shalom, jadi shalom. shalom, shalom. Selamat malam Belum, semuanya. belum. Jadi kan sama seperti dulu Ottoman, mereka menguasai eh, Turki, Suriah, siapa lagi, Yordan, itu kan dikuasai Ottoman ya. Termasuk tanah yang ada di Palestina, Israel sekarang ya. Itu dikuasai termasuk Iran juga kan dikuasai oleh Ottoman. Tetapi setelah kalah perang, si Ottoman waktu itu yang bersekutu dengan Jerman, akhirnya kan uh, diambil alih seluruh wilayah kekuasaan Ottoman, ya. Palestina, Yordan, Irak itu dibagikan untuk Inggris, ya. Jadi Libanon, Syria itu untuk Prancis tahun 17 itu, 1917. Nah, sama waktu akhirnya Inggris membagi wilayah yang Palestina itu yang diperebutkan sekarang Palestina Israel itu sebagian kan untuk uh, apa pendirian bangsa Israel waktu itu ya yang menyebar di seluruh Eropa waktu itu kembali karena memang sudah berapa ribu tahun ya itu tanah Kanaan kan memang tanah bangsa umat Israel sudah berdiri di situ sebenarnya tetapi karena uh, kolonialisasi oleh imperialisasi oleh si siapa Ottoman. Nah, disitulah banyak negara-negara Arab yang notaben Islam. Nah, tetapi itu kan sebenarnya mestinya sudah di Liga Bangsa-Bangsa ya. Waktu itu kan mestinya kalau mereka sama-sama mengakui karena itu kan udah jadi wilayahnya rebutannya Britania ya. Jadi Inggris waktu itu ya masih British. Nah, jadi sebagai dia yang menjadi pemenang perang, mestinya kan wilayah itu adalah wilayah Inggris. Inggris mau bagi ke siapa itu urusan Inggris, begitu ya. Bukan lagi wilayahnya Arab atau Palestina. Ottoman udah tunduk ya. Nah, tetapi karena kemurahan lah akhirnya dibentuk Liga Bangsa-Bangsa, ya diberikanlah kepada si Palestina sebagian, sebagian lagi kepada Israel. Tetapi ya ini namanya negara Muslim Islam ya serakah, egois, nggak pernah mau mengakui Israel. Padahal itu ribuan tahun sudah tanah itu sudah
nenek moyang bangsa Israel itu sudah ada lebih dulu ya daripada pendatang-pendatang orang-orang dari Palestina yang bukan asli sebenarnya penduduk Palestina. Nah, akhirnya ya perang kan setelah Israel yang pinter lah ya akhirnya dia mendeklarasikan sebagai satu bangsa. Palestina nggak mau mendeklarasikan, malah yang ada menyerang melalui berapa tuh 7 negara ya. Tahun 48 itu satu hari setelah eh, Israel menyatakan kemerdekaan diserang itu ya, bahkan 1 bulan sebelumnya udah di apa namanya, tentara Mesir sudah mulai bersiap-siap untuk menyerang dengan bantuan Mesir. Siapa lagi tuh 7 negara itu kan, Mesir, Yordan, Suriah, Irak, Arab Saudi, Libanon, Yaman, 7 negara ya menyerang ya dengan kekuatan mereka hampir 65-70 ribuan tentara melawan tentara Israel yang baru merdeka 30 ribuan. Tetapi yang ada kalah mereka ya, dalam waktu singkat bisa dikalahkan ya, tentara Israel cuma mati 1.000, mereka mati berapa ribu ya, berapa puluh ribu itu ya, nggak salah. Nah, lalu masih juga penasaran, nyerang lagi, nggak mau mengakui lagi. Itu jadi itu yang pertama tuh, nggak mau mengakui. Sebenarnya kalau mau mengakui, nggak egois, nggak serakah, Palestina udah berdiri ya dari tahun 48 sama-sama ya. Karena kemurahan Britania, karena kemurahan Inggris pada waktu itu untuk memberikannya. Tetapi ya serakah, nggak mau, ini egois, maunya perang, menguasai semua. Nah, akhirnya itu pertama nggak mau ngakui, kedua juga nggak mau ngakui lagi, nyerang lagi, ya kan? Sama lah negara yang sama, mungkin minus Yaman ya waktu itu, 6 negara menyerang lagi dengan kekuatan yang lebih gede lagi, hampir 300 ribuan apa 250 ribuan tentara ya lawan Israel yang cuman berapa puluh ribu ya, cuma 100 ribu lah paling banyak waktu itu, tentaranya belum banyak populasinya. Kalah lagi, puluhan ribu juga mati. Tentara Israel cuma berapa ribu ya. Nah, kekuatan senjatanya juga berapa kali lipat mereka. Nah, sampai akhirnya kan wilayah itu direbut ya. West Bank, Semenanjung Sinai juga punyanya si siapa, Mesir, si Golan juga, dataran tinggi Golan direbut juga kan punyanya Suriah, termasuk Gaza ya, Yerusalem juga. Itu tahun 67. Nah, sama nggak mau mengakui juga, waktu itu masih PLO ya. PLO kan tahun berapa tuh ya, 64 ya kalau nggak salah berdiri. Nah, tetapi tahun 73 juga nyerang lagi Yom Kippur, dikalahkan lagi, itu lebih dahsyat lagi, tentara Israel udah 400 ribuan melawan mungkin hampir 1.200.000, 900.000 lebih sampai 1.200.000 tentara-tentara Arab dari 6-7 negara ya, disupport lagi 4 negara ya, 73 itu, tetapi disupport lagi kan, itu sebenarnya dari dulu juga disupport Rusia, disupport Arab Saudi, Maroko ya, negara-negara Arab semua, bahkan sebenarnya di puluhan negara itu negara-negara Islam kalah lagi ya. Mau waktu itu kan Mesir mau merebut kembali Semenanjung Sinai sama Suriah, dataran tinggi Golannya diserang dari 2 arah, dari Suriah dan dari Mesir, tetapi kan nggak menang juga ya. Jadi dari 67 udah direbut wilayah itu. Nah, baru kan tahun berapa? Eh, Perjanjian eh, tahun berapa itu ya? Waktu itu kan dikembalikan itu Semenanjung Sinainya ke Mesir karena eh, perjanjian, apa tuh ya? Waktu itu kan dikembalikan lagi, akhirnya melakukan hubungan diplomatik tuh ya Mesir dengan apa namanya, dengan Israel ya. Nah, lalu yang Suriah yang nggak dibalikin. Nah, artinya dari tahun baru Oslo kan tahun 93, baru perjanjian itu dengan PLO, karena udah kalah berkali-kali nggak menang-menang juga begitu kan.
wilayahnya akhirnya direbut Israel, semua dikuasai Israel, sama seperti Ottoman menguasai apa negara-negara lain, Turki, Irak, Suriah, semua Yordan, ya kan? Nah, baru kalah, baru dikuasai sama Inggris. Nah, begitu juga dikuasai sama si Israel ini, termasuk Gaza dan West Bank ini, ya. Nah, baru dikembalikan 93 tahun berapa itu dikembalikan untuk 19 berapa itu saya lupa itu ya yang semenanjung Sinai. Tetapi kan kalau yang Oslo 93 baru dikasih tuh 60% wilayah West Bank dikuasai kan ada ABCD, ABC yang 60%-nya Israel di West Bank-nya. Nah, sisanya untuk PLO waktu itu ya. Nah, Gaza dikasih ke PLO ya. Nah, tetapi kan eh, setelah pemilu tahun berapa itu 2000 berapa tuh kan setelah si Yasser Arafat mati kalau nggak salah 2004 ya. 2004 mati Yasser Arafat 94 apa 2004 saya lupa. Itu mati baru 1 tahun itu si Hamas akhirnya kan menguasai menang pemilu ya. Setelah menang pemilu kan perang saudara tuh antara Hamas sama si Fatah ya. Akhirnya diusirlah si Fatah itu dari Gaza. Nah, semenjak Fatah diusir itu sebenarnya kan Palestina ini udah diakui oleh 130 negara karena PLO setuju waktu itu two state solution sama-sama mengakui Israel mengakui Palestina PLO itu sebagai otoritas negara Palestina ya yang mengurus Palestina wilayahnya hampir 40% itu di West Bank dan seluruh Gaza. Tetapi yang ada akhirnya mereka perang saudara dengan Hamas, ngerebut si Hamas ini, yang ada kerjaannya tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, nyerang Israel, bikin planning untuk membinasakan Israel. Nggak mau mengakui solusi dua negara itu. Ya, perjanjian yang tadinya Oslo itu sudah ditandatangani oleh PLO, Hamas sendiri yang menghancurkannya. Ya, makanya si Fatah ini siapa kemarin itu Mahmud Abbas itu ya mengatakan ya memang anjing ini si Hamas ini ya. Orang kita ini udah diakui 130 negara sebagai negara, lu yang menghancurkan semua. Nah, gara-gara ini ya Gaza mestinya bisa diambil alih sama si Israel kembali ya. Jadi dari tahun 67 sampai 93 setelah Oslo itu kan dikuasai Israel ya berapa puluh tahun. Karena desakan internasional PBB ya udah ayo kita damai aja deh ya udah sama-sama akhirnya dikembalikan walaupun Israel akhirnya menguasai itu 60% West Bank. Nah, sekarang Israel menguasai lagi Gaza ya karena diserang 7 Oktober. Ya otomatis mestinya Gaza ini akan dikuasai oleh Israel ya. Pihak yang kalah perang yang nggak bisa apa-apa sampai lu punya kekuatan lagi kalau bisa lu kerebut. Ya kecuali ada perjanjian lagi, perdamaian lagi atau apapun begitu. Nah, jadi saya rasa solusi yang terbaik ya sekarang adalah seperti Trump punya, ambil ya, diambil alih sama Israel, Israel serahkan ke Amerika untuk bangun ya. Atau mungkin bisa jadi Israel yang di situ yang berkuasa seperti di West Bank dan memberikan sebagian otoritasnya kepada PLO untuk ngurus. Ya, tetapi mungkin dari planning semenjak perjanjian Oslo ini dilihat ya nanti ke depan si Fatah bisa kalah lagi sama Hamas ini. Ya resiko lagi. Ya mendingan ya udahlah diserahkan aja kepada Trump. Hamas itu dilucutin sama sekali. Nah, menurut saya solusi yang terbaik ya seperti itu ya buat Israel dari tahun 67 menguasai seluruh wilayah Arab itu baru hanya karena perjanjian Oslo aja sampai 93 tuh berapa tahun itu berarti itu hampir 25 tahun lebih 26 tahun menguasainya ya. Nah, jadi mungkin sama seperti di Gaza, dikuasai aja dulu 50 tahun ya, sampai di situ orang-orang Palestinanya pada murtad semua ya, jadi lebih waras lagi, ya udah nggak ada perang lagi, artinya lebih damai di situ ya. Nah, jadi mau nggak mau mesti dikuasai sama Israel atau seperti idenya Trump
seperti itu. Nah, menurut saya sih itu dulu singkatnya, Pak Paul, Pak Pormesta. Thank you. Pak Ade, lanjut.